Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Nur Fadilah. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. NIM saya H10511711048. Oke, kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada pada robot. Nah, di sini ada efektor dan aktuator. Untuk pengertian efektor itu sendiri, efektor adalah perangkat atau bagian-bagian yang ada pada robot. Nah, efektor di sini itu mencakup hal-hal yang seperti melakukan pekerjaan fisik, sama halnya dengan manusia ataupun hewan ya. Nah, untuk efektor ini, misalnya yang dilakukan oleh manusia atau hewan itu seperti berjalan, memegang, ataupun dan lain sebagainya. Nah, untuk aktuator itu merupakan mekanisme yang dapat membuat efektor melakukan pergerakan. Nah, misalnya kan efektornya nih, untuk efektor ini melakukan pergerakan atau moving itu menggunakan aktuator. Aktuator ini dapat menggerakkan roda, thread, lengan, gripper, dan semua efektor-efektor yang ada di sebuah robot ya. Nah, pada efektor dan aktuator ini kita akan membahas 3 poin. Nah, untuk poin pertamanya itu ada sensor aktif dan sensor pasif ya. Kemudian tipe-tipe yang ada pada aktuator, kemudian ada degrees of freedom atau biasa disingkat itu DOV. Kita bahas poin pertamanya. Nah, untuk poin pertamanya itu sensor aktifnya ini biasanya memberikan sinyal atau rangsangan tersendiri. Nah, pada sensor aktif ini biasanya ada sensor aktif membutuhkan energi yang ekstra dan menggunakan interaksi sinyal untuk untuk melakukan interaksinya ya. Nah, untuk sensor aktif ini terdiri dari dua hal, yaitu emitter dan detektor. Nah, untuk emitter tersendiri itu emitter ini menghasilkan sinyal, kemudian detektor ini untuk mendeteksinya. Nah, untuk sensor pasif biasanya itu digunakan untuk mengukur properti fisik dari lingkungan. Nah, untuk sensor pasifnya itu sendiri terdiri dari detektor yang fungsinya untuk mendeteksi properti yang akan diukur ya. Nah, untuk poin keduanya itu ada beberapa tipe aktuator pada sebuah robot. Nah, kita akan bahas poin-poinnya. Yang pertama itu ada motor listrik. Motor listrik ini adalah sebuah aktuator robotika yang paling umum ya, yang paling banyak terjangkau juga dan paling sederhana untuk kita gunakan. Nah, selanjutnya ada hidraulik. Nah, aktuator di hidraulik ini tekanannya itu berubah-ubah ya, termasuk aktuator yang bergerak juga cukup kuat dan tepat, tapi ukurannya juga memang cukup besar ya, dan berpotensi berbahaya. Jadi karena berbahaya, kita harus juga benar-benar menjaganya agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian ada pneumatik. Nah, untuk aktuator ini juga termasuk aktuator penggerak. Dia juga ukurannya lumayan besar dan sangat kuat ya, dan tentunya sama dengan hidraulik tadi, dia berpotensi berbahaya, jadi harus dijaga agar tidak terjadi kebocorannya. Nah, selanjutnya ada bahan fotoreaktif.
Nah, beberapa bahan melakukan pekerjaan fisik sebagai respon terhadap jumlah cahaya di sekitarnya, biasanya disebut fotoreaktif. Kemudian ada bahan kimia reaktif. Nah, seperti namanya ya, yang bersangkutan dengan bahan kimia. Ini contohnya ada yang sejenis serat itu berkontrasi saat dimasukkan ke dalam larutan asam dan memanjang. Nah, jadi kalau dimasukkan ke dalam larutan basa atau biasa di bahasa kimianya itu alkali, bahan semacam itu biasanya digunakan untuk akuator linear. Nah, ini memberikan gerakan linear semakin lama atau semakin sebentar atau pendek ya durasinya. Ini sangat berbeda dari gerakan putar yang disediakan oleh motor, seperti roda yang berputar itu ya. Nah, selanjutnya itu ada bahan yang reaktif terhadap thermal. Nah, bahan ini beraksi terhadap perubahan suhu ya, seperti suhu panas, dingin, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada bahan piezoelektrik. Nah, pada bahan ini biasanya berupa sejenis kristal. Nah, gitu ya. Jadi yang selanjutnya kita bahas ke poin selanjutnya itu DOV. Nah, DOV di sini itu biasanya disingkat dengan DOV karena dia itu kepanjangan dari Degrees of Freedom. Jadi biar lebih singkat ya kita sebut dengan DOV saja. Nah, untuk pengertiannya ini salah satu dari jumlah minimum koordinat yang diperlukan untuk menentukan gerakan atau sistem mekanisnya itu ya. Biasa disebut dengan bagaimana cara robot itu bergerak. Nah, pada DOV ini dapat kita bahas itu bagaimana cara robot itu bergerak. Misalnya contohnya kan helikopter yang bergerak terbang itu, kemudian bergerak ke samping, berguling ke sisi kanan, ke sisi kiri, terus menempel ke atas, menempel ke bawah, kemudian berbelok ke kanan, ke kiri, kemudian maju, mundur. Nah, untuk jenis efektor dan akuator yang dapat kita gunakan untuk menggerakkan robot itu ada beberapa hal. Misalnya kaki. Nah, kaki ini untuk berjalan, merangkak, memanjat, melompat, kemudian masih banyak hal-hal lainnya yang sebagaimana fungsi kaki pada makhluk hidup ya, seperti manusia ataupun hewan. Nah, selanjutnya itu ada roda. Nah, kalau roda ini kayak roda dari mobil, motor, nah itu dia menggelinding. Nah, selanjutnya itu ada lengan. Lengan ini kita dapat berayun, megang, merangkak juga ya bisa. Kemudian ada sayap, itu fungsinya untuk terbang. Sirip itu untuk berenang. Nah, kita masuk ke selanjutnya itu locomotion. Nah, pada locomotion ini kita akan membahas 4 poin. Kita bahas poin pertama itu ada stability atau stabilitas, kemudian moving and gates, wheels and string, kemudian yang terakhir itu ada staying on the path versus itu getting dia. Untuk stabilitas atau stability ini terdiri dari stabilitas statis dan stabilitas dinamis. Untuk stabilitas statisnya ini di mana robot itu dapat melakukan kestabilan. Nah, di mana posisi dia itu stabil secara statis
misalnya dapat berdiri diam tanpa terjatuh. Nah, itulah yang disebut dimana robot itu memiliki kestabilitasan yang statis. Biasanya ini dia membutuhkan cukup kaki, jadi misalnya kalau kaki itu harus pasang, nah begitu juga roda, dia tidak cukup untuk melakukan kestabilannya dengan satu roda. Nah, kemudian untuk stabilitas dinamisnya itu dimana robot pada saat melakukan pergerakan, pada saat dia sampai ke tujuannya, misalnya dia melakukan melompat misalnya, pada saat dia mendarat itu keadaannya tetap stabil. Nah, hal itu yang dinamakan stabilitas dinamis. Selanjutnya itu ada moving engage, di mana di sini membahas tentang cara-cara robot bergerak. Nah, misalnya bagaimana dia mengangkat atau menurunkan kakinya, berjalan dan lain sebagainya. Nah, untuk pergerakan robot yang pastinya kita inginkan itu memiliki beberapa hal ya. Kita bahas poin-poinnya. Di sini ada stabilitas, kecepatan, efisiensi energi, kekokohan, dan kesederhanaan. Nah, untuk stabilitasnya itu dimana yang tadi kita bahas sebelumnya ada stabilitas statis dan dinamis kan. Nah, dimana diharapkan di sini robot tidak terjatuh dan dia tetap dalam keadaan stabil. Untuk kecepatan, robot dapat bergerak cepat. Nah, biasa dapat kita lihat itu pergerakan dari robot-robot itu lebih cepat dari manusia atau bahkan binatang sekalipun. Untuk efisiensi energi, nah diharapkan di sini robot tidak menggunakan banyak energi ya pada saat dia bergerak. Nah, untuk kekokohannya, pada saat gaya dia berjalan itu tidak terjadi kegagalan, misalnya kayak manusia itu kan biasa pincang atau apa ya, jadi diperlukan kekokohan pada pergerakan robot ini. Nah, untuk kesederhanaan yang terakhir itu di sini dimaksud adalah pada saat pengontrolan untuk menghasilkan gaya berjalan itu tidak terlalu berat. Nah, untuk selanjutnya poin wheels and string. Nah, di mana di sini kita membahas tentang robot dengan roda biasanya dirancang agar stabil secara statis. Beberapa roda dapat bergerak bersamaan atau bergerak secara satu persatu. Nah, agar roda dapat bergerak, maka kita perlu pengendalinya ya, yang disebut itu kemudi diferensial steering ya, itu dia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang staying on the path vs getting tree. Nah, dalam pergerakan sebuah robot itu dia akan memperhatikan dua hal. Yang pertama itu membawa robot ke lokasi tertentu atau membuat robot mengikuti jalur tertentu. Nah, di sini itu untuk mengikuti jalur yang diberikan secara acak itu lebih sulit ya daripada harus mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan jalur yang masih belum jelas gitu ya. Jadi itu lebih mudah dibandingkan mengikuti jalur yang diberikan secara acak. Nah, kita lanjutkan dengan yang selanjutnya itu manipulation atau manipulasi. Nah, manipulasi ini lebih mengacu kepada setiap gerakan yang digerakkan oleh tujuan dari semua jenis manipulator. Nah, manipulator biasanya terdiri dari satu atau lebih tautan yang dihubungkan oleh sambungan, misalnya kabel gitu kan ya. Manipulator pada sebuah robot ini adalah efektor yang tadi kita bahas ya.
Nah, ini bisa menjadi jenis gripper, tangan, lengan, atau bagian tubuh yang kita gunakan untuk mempengaruhi pergerakan benda yang ada di lingkungan. Nah, selanjutnya itu pada manipulation ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama itu ada end effector, kemudian teleoperation, kemudian mengapa manipulator ini agak sulit ya untuk kita implementasikan. Untuk pertama, end effector ini merupakan bagian dari manipulator yang cukup berpengaruh ya di dunia ini. Misalnya di tangan mungkin jari yang menodok, kemudian pada penunjuk ujung yang menandai tempat, misalnya dia menunjuk sesuatu gitu. Kemudian di kaki itu mungkin kaki menendang bola misalnya, ataupun melompat. Nah, untuk poin selanjutnya itu teleoperation. Nah, ini merupakan pengendalian mesin dari jarak tertentu ya. Misalkan itu mobil remote. Nah, jadi itu kan dikendalikan dari jarak tertentu, di mana mobilnya bisa berjalan dengan pengendalian remote-nya. Jadi dia memiliki batasan jarak juga ya. Nah, untuk melakukan teleoperation ini kita memerlukan beberapa keterampilan. Cukup banyak keterampilan yang perlu kita miliki ya untuk melakukan teleoperation ini. Nah, pada saat akan melakukan teleoperation ini sebaiknya kita memperhatikan 2 hal ini, complexity of the manipulator dan batasan antarmuka. Complexity of the manipulator ini yang dimaksud adalah semakin banyak derajat kebebasan ataupun DOV yang tadi kita bahas, itu akan semakin sulit untuk kita kendalikan. Nah, untuk batasan antarmukanya kita dapat mengambil contoh misalnya kayak joystick game itu ya. Nah, pada joystick game ini teleoperatornya itu lengan yang mengendalikan ya pada joystick itu sendiri. Nah, untuk pengontrolan lengan mekanisnya ini cukup rumit. Pada batasan antarmuka ini dimana kita mengendalikannya menggunakan tangan itu dapat kita lihat pada dunia medis ya, pada saat para dokter ahli bedah melakukan operasi yang cukup fatal, misalnya jantung, otak. Nah, itu cara ahli bedah melakukannya itu dengan bantuan robot. Nah, ahli bedahnya ini mengendalikan robotnya menggunakan gerakan jari, di mana alatnya itu dikendalikan oleh yang terhubung oleh kabel yang mengirimkan sinyal ke robot yang melakukan operasi tersebut. Nah, untuk poin terakhir, kenapa manipulation ini agak sulit ya untuk kita lakukan. Nah, pada saat terjadi pergerakan pada robot biasanya tidak ada hubungan langsung dan agak tidak jelas antara apa yang perlu dilakukan efektor dalam ruangan fisik dan apa yang dilakukan aktuator untuk menggerakkan efektor itu. Jadi hal itulah yang membuat kenapa manipulasi ini agak sulit untuk kita lakukan. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang komponen-komponen robot. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin nanti hal-hal yang tidak jelas dan ingin ditanyakan bisa kirimkan pertanyaan Anda
Anda semua di email saya yang ada di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.